Halo anak-anak, apakah kalian masih PTS? Oke, tidak apa-apa, kita tetap mendengarkan firman Tuhan sebagai sebuah kekuatan untuk mengerjakan soal-soal di PTS kita, ya. Nah, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes berbicara tentang kasih yang besar dari Allah. Semua orang pasti senang dikasihi. Semua orang berharap dikasihi, disayang dan dicintai, bukan? Betapa sedihnya kita kalau kita tahu bahwa kita tidak dicintai. Kita menangis, kita merasa sendirian karena tidak dicintai, bukan? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan kepada kita lebih besar dibandingkan dengan kasih dari siapa saja, termasuk mama dan papa. Wah, mama dan papa ini adalah orang-orang yang mengasihi kita dengan luar biasa loh anak-anak. Lihat kepada apa yang sudah dilakukan oleh papa dan mama. Tahukah kalian bahwa selama berbulan-bulan kalian pernah ada di dalam perut mama? Nanti boleh tanya kepada mama, berapa bulan ya tinggal di dalam perut mama? Semua orang pernah tinggal di dalam perut mamanya. Lalu tanya kepada mama, enak nggak mah waktu perutnya besar karena di dalamnya ada bayi? Kalau jalan enak nggak? Kalau duduk enak nggak? Kalau tidur enak nggak? Coba tanya. Lalu tanya kepada mama, ketika aku masih bayi, apa yang mama lakukan? Tengah malam mama bisa bangun karena kalian menangis, minta susu. Ya. Lalu nangis lagi, mama gendong. Wah, tanyalah kepada mama dulu ketika kalian bayi, berapa jam satu malam mama itu tidur? Lelah, iya. Tetapi itu dilakukan karena mama mencintai kamu. Mama akan mencintai anak-anaknya dengan berani berkorban. Bagaimana dengan pengorbanan papa? Papa akan bekerja keras supaya kalian mendapatkan makanan yang bergizi. Lalu mendapatkan pakaian-pakaian yang baik. Bisa bersekolah. Ya, semua dilakukan karena mencintai kamu. Ada pengorbanan dari papa dan mama untuk menunjukkan kepada kamu bahwa mereka sangat mengasihi kamu sebagai anak-anaknya. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada semua manusia bahwa Tuhan mengasihi semua manusia yang ada di dunia? Yaitu dengan cara Tuhan menjadi manusia. Dan kita menyebutnya dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia di dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak kebaikan-kebaikan kepada manusia. Melalui mujizat-mujizatnya, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelikkan, bahkan orang mati juga dibangkitkan. Itu semua karena Tuhan Yesus mencintai manusia. Dia melakukan hal-hal yang baik. Selain hal yang baik, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengajarkan apa yang benar. Mengajarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau orang-orang yang dikasihinya berjalan di jalan yang sesat. Tuhan Yesus mau semua orang yang dicintainya mengerti firman Tuhan. Dan mereka mengerti kebenaran yang harus mereka lakukan di dalam hidup mereka. Apakah hanya itu? Tentu tidak. Pengorbanan Allah kepada manusia demi cintanya kepada kita dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus bersedia mati di atas kayu salib. Anak-anak, seperti apapun sayangnya orang lain kepada kita, tidak ada orang yang mau mati buat kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus bersedia mati buat kita.
Karena hanya melalui kematiannya lah dosa dan kesalahan kita itu diampuni. Hanya dengan kematiannya lah maka kita mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus melakukan pengorbanan yang besar karena Dia sangat mencintai kita. Karena Dia sangat menyayangi kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin hidup kita baik dan benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah memberikan Yesus Kristus untuk semua dari kita. Bagaimana dengan kita, anak-anak? Apakah kita mencintai Tuhan Yesus? Kalau di rumah kalian ada salib, lihatlah salib itu. Di sanalah Tuhan Yesus pernah mati untuk kita. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak, dan kepalanya diberi mahkota duri. Itu semua dilakukannya karena mencintai kita. Kita tahu, kalau kita mencintai, kalau kita mengasihi, kalau kita menyayangi, kita harus berani berkorban. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berkorban. Karena itu, kalau kita menyayangi, mengasihi, mencintai Tuhan Yesus, maka kita juga harus berani berkorban untuk Tuhan Yesus. Bagaimana caranya berkorban untuk Tuhan Yesus? Apa yang harus dilakukan? Yaitu kita berani mempercayai Tuhan Yesus lebih dari kita mempercayai siapa juga. Berani melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan seumur hidup kita tetap harus setia kepada Tuhan Yesus. Itulah pengorbanan yang harus kita berikan untuk Tuhan Yesus. Demi cinta kita kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tidak ada sayang tanpa pengorbanan. Orang yang mengasihi, dia pasti bisa berkorban. Karena itu, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan mengorbankan apa yang harus kita korbankan. Kalau waktunya berdoa, lepas dulu HP-nya. Lepas dulu gamenya dan kemudian berdoa. Kalau saatnya membaca firman Tuhan atau mendengarkan sapaan firman Allah, firman Tuhan untuk anak-anak, kemudian lepaskan dulu mainan-mainan kita dan kita fokus di sana mendengarkan, lalu belajar untuk melakukannya. Kalian pasti bisa. Tuhan cinta kamu. Amin.